Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sukacita ya. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah KKCF kita. Siapkan hati dan pikiran kita sehingga kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hati yang ikhlas. Sebelumnya kita akan bernyanyi hormat bagi Allah Bapa. Dipersilakan kepada anak-anak kami untuk berdiri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Sekarang kita berdoa untuk melanjutkan ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga. Syukur bagimu Bapa, Engkau menyertai kami, melindungi kami, sehingga pada saat hari ini kami dapat beribadah. Walaupun kami beribadah melalui daring ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya, biarlah Engkau yang selalu berkuasa atas kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ibadah kami ini, biarlah itu kami alaskan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Dan mari kita memuji Tuhan dengan hati yang gembira, yaitu Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Iya, sekarang tiba saatnya kita akan mengaku iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari anak-anak kita undang berdiri, kita berdiri dan kita mengaku iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk anak-anak kami, silakan duduk kembali. Iya. Sekarang kita lanjut ya untuk memuji Tuhan kita ya. Tetap semangat dalam kasih Tuhan. Kita akan bernyanyi lagunya Ada Satu Sobatku. Ya, 1, 2, 3, ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Mr. Enos. Kepada Mr. Enos kita persilahkan. Oke, tiba saatnya kita akan membawa doa syafaat kita kepada Tuhan pagi hari ini. Saya mempersiapkan hati, memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami mengucap syukur di hadapan hadirat Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini yang diberikan kepada kami sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami via daring pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah yang akan kami lakukan sepanjang hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan, Kau memberkati setiap rekan-rekan guru yang mengambil bagian pada pagi hari ini dalam pelayanan ini. Kiranya pengurapan daripada Roh Kudus boleh menjadi bagian setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik pada kesempatan ini Tuhan. Kami membawa sekolah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap pemimpin yang Tuhan telah percayakan di tempat ini. Kiranya kasih daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan menjadi bagian setiap pemimpin yang ada. Kiranya setiap keputusan-keputusan yang diambil boleh menjadi keputusan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap rekan-rekan guru, setiap staf yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami supaya kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak didik yang Tuhan telah percayakan di tempat ini untuk kami didik bersama. Kiranya Tuhan hikmat yang daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian setiap anak-anak didik kami di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua dari anak-anak didik kami sebagai partner kami Tuhan. Kiranya kesehatan yang daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Tuhan berkati setiap mereka dalam usaha mereka, dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka. Kiranya setiap apa yang dilakukan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada kesempatan ini juga Tuhan tak lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk tanah Papua, terkhusus Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami tercinta, kota Timika. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap umat-umat Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan terus memberkati setiap pemimpin yang ada Tuhan, mulai dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya setiap pemimpin yang ada Tuhan, mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk situasi yang kami hadapi Tuhan, yaitu pandemi yang ada Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kiranya pandemi yang kami hadapi ini cepat berlalu Tuhan. Tuhan berkati setiap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di bidang pandemi ini Tuhan.
Kiranya kekuatan, kesehatan daripada Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang terkena virus COVID ini Tuhan. Kerinduan kami supaya mereka juga dapat dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bawa setiap doa-doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, sekarang kita bernyanyi lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu Bersuka di Dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Iya, sekarang karena kita sudah bersuka cita memuji dan memuliakan Tuhan, sekarang kita juga harus bersuka cita untuk membaca ayat hafalan kita. Tetap semangat ya. Untuk ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Anak-anak di rumah ikuti mem ya. Iya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi, Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Iya, sekarang kita akan membaca ayat hafalan dalam versi bahasa Inggris yang dibawakan oleh Sir Yuda. Kepada Sir Yuda kita persilahkan dengan penuh kasih. Okay, in English version, John chapter 10 verse 11. I am the good keeper of sheep. The good keeper gives his life for the sheep. Once again, John chapter 10 verse 11. I am the good keeper of sheep. The good keeper gives his life for the sheep. Thank you. Kemudian, terima kasih kepada Sir Yuda.
Dan kita akan lanjut untuk Lause Jerry membawakan ayat hafalan kita dalam versi Mandarinnya. Kepada Lause Jerry kita persilakan dengan penuh kasih. Oke, untuk versi Mandarin Lause akan bacakan. Ikutin Lause ya. Yue Han Fu In Di 10章第11节，我是好牧人，好牧人喂养生命。谢谢。 Terima kasih Lause Jerry. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan inilah yang kita nanti-nantikan. Dan semua anak-anak di rumah persiapkan Alkitabnya ya, karena kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab buku terindah. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Iya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Ayuni. Kepada Miss Ayuni kami persilahkan dengan penuh kasih. Terima kasih Miss Nelly. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, tapi sebelumnya itu kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi ya Bapa, Engkau terbimbing kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ya nanti ya Tuhan. Dan ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau pimpin apa yang kami dengarkan pada saat ini boleh kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 21. Yohanes 10 ayat 11 sampai 21. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, mereka meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugasku yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan orang? Dapatkah setan memelekkan mata orang yang buta?" Oke, sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan atau menceritakan firman Tuhan pada hari ini, mau bertanya dulu. Di sini ada yang mempunyai peliharaan di rumah atau tidak? Anak-anak di rumah ada yang mempunyai peliharaan atau tidak? Ya, kalau kita mempunyai peliharaan di rumah atau hewan peliharaan di rumah, berarti kita itu harus menjaganya, menjaga baik-baik. Dan pasti kita itu merawatnya baik-baik. Dan pasti kita tahu berapa jumlah hewan kita dan ada yang hilangkah atau tidak. Dan pasti kalau ada yang hilang, pasti kita akan mencarinya. Dan kalau ada yang sakit, pasti kita akan berusaha untuk mengobati. Dan peliharaan kita juga pasti mengenal yang mana yang tuannya dan yang mana yang bukan tuannya. Jadi bukan cuma kita yang mengenal mereka, tapi mereka juga, peliharaan kita juga itu mengenal kita. Mana yang tuannya dan mana yang tidak. Oke, dan pembacaan kita hari ini itu diberikan satu tema, yaitu Yesus Gembala yang baik. Yesus Gembala yang baik. Oke, Mem tanya, anak-anak di rumah itu tahu tidak apa yang dimaksud dengan gembala? Ada yang tahu apa itu gembala? Ya, gembala itu adalah seseorang yang mengurus ternaknya dengan baik. Gembala adalah seseorang yang mengurus ternaknya dengan baik. Ya, kita lihat di situ ada seorang ibu yang menuntun hewan peliharaannya, menuntun kemana hewan tersebut mencari makan. Kita berusaha, kalau kita cuma mempunyai hewan peliharaan, berarti kita menuntunnya di mana mereka mendapatkan makanan, kesehatannya bagaimana. Demikian juga kita. Di situ kan Yesus adalah gembala yang baik. Di sini adalah Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah dombanya. Domba di sini adalah makhluk yang paling lemah dan kita adalah domba-domba yang lemah. Dan Tuhan adalah gembala yang baik. Ciri-ciri gembala yang baik, pertama, rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, di sini kalau kita punya hewan peliharaan itu pasti kita rawat dengan baik. Kita pasti menjaganya. Kita biasanya itu seakan-akan nyawa kita ada di hewan kita juga. Apalagi kalau kita sayangnya sama hewan peliharaan kita. Seperti juga Yesus dengan gembala yang baik. Yesus itu adalah gembala yang baik. Rela memberikan nyawanya kepada kita. Dia sudah mati di kayu salib, rela disiksa. Padahal Tuhan Yesus itu tidak bersalah, tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi karena Tuhan ini sayang kepada kita, jadinya kita itu Tuhan itu merelakan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu mengenal baik domba-dombanya. Ya, mengenal baik domba-dombanya. Kalau kita punya hewan peliharaan, berarti kita kenal berapa jumlah hewan kita. Demikian juga Tuhan yang mengenal kita lepas pribadi. Tuhan itu mengenal Mem dan mengenal anak-anak sekalian yang ada di rumah. Jadi Tuhan itu mengenal kita, apa pergumulan kita, apa yang kita lakukan. Jadi kita itu jangan berbohong. Apa yang kita lakukan itu pasti Tuhan tahu. Karena Dia adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Ciri-ciri yang ketiga yaitu setia terhadap dombanya.
Ya, kalau gembala yang baik berarti dia setia menjaga domba-dombanya tersebut. Tuhan Yesus juga seperti itu, setia dalam kehidupan kita. Baik kita dalam keadaan senang, mengalami duka, tetapi Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita dalam sepanjang kehidupan kita. Dia selalu bersama-sama kita. Dan ciri-ciri yang keempat yaitu menjamin kebutuhan dombanya, dan kelima memberikan makan. Ya, Tuhan juga sebagai gembala yang baik, atau Yesus adalah gembala yang baik itu memberikan kebutuhan yang kita perlukan, memberikan makan, pakaian yang kita perlukan. Jadi dalam kehidupan kita itu tidak usah khawatir apa yang kita makan atau apa yang kita perlukan, itu kita tidak usah khawatir karena Tuhan itu selalu menyediakan dalam sepanjang kehidupan kita, selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Oke, ciri-ciri yang keenam adalah menuntun di jalan yang benar. Kalau gembala kan dalam menuntun hewan-hewan peliharaannya kan menuntun di mana mencari makanan. Jangan sampai tidak ada gembala itu yang menjerumuskan hewannya atau hewan peliharaannya itu ke jurang. Tidak ada. Seperti juga Yesus, Tuhan itu tidak pernah menjerumuskan kita ke dalam jurang, tetapi Dia itu menuntun kita ke jalan yang benar. Di mana kita melakukan kesalahan, kita berusaha untuk mengingat Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan kesalahan ini, kita mengulang dan mengulangnya lagi. Ciri ketujuh yaitu memberikan kenyamanan dan perlindungan. Tuhan itu memberikan perlindungan kepada kita. Kita berlindung kepada Tuhan. Tidak ada satupun tempat perlindungan kita kecuali Tuhan. Ya, ada gambar di sampingnya tentang gambar Tuhan Yesus yang disalibkan. Di mana di sini Yesus di sini tadi kan tentang Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik itu berarti Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Dia kan tadi kan sudah tidak melakukan kesalahan apa-apa, tidak berbuat dosa, tetapi dia karena mengasihi umat manusia, mengasihi Mem dan anak-anak di rumah juga, dia itu rela datang untuk menebus dosa kita. Kita adalah domba yang sangat berdosa, dan Yesus adalah gembala yang baik di mana menuntun umat yang berdosa. Oke, di sini kita dari firman Tuhan yang kita sudah baca, anak-anak sudah tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam sepanjang kehidupan kita, apakah itu sudah menjadi nyata atau menjadi perbuatan yang baik dalam kehidupan kita sebagai domba yang dipimpin oleh gembala. Ya, di sini adalah gembala tadi menceritakan bahwa gembala itu baik. Di sini apakah kita sudah menjadi anak yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Apakah kita sudah melakukan membaca Alkitab atau rajin beribadah dalam kehidupan kita? Kemudian, apakah kita sudah mendengarkan perkataan orang tua kita di rumah? Jangan sampai orang tua kita menasihati kita, tetapi kita hanya membelakangi mereka untuk tidak mendengarkan apa yang dinasihatkan orang tua kepada kita. Nah, Miss di sini yakin anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini merupakan anak-anak yang baik, karena kita sudah punya seorang gembala yang baik dalam kehidupan kita, yang menuntun kita, memberikan nyawanya bagi kita. Gembala yang baik sudah memberikan nyawanya, sudah berkorban bagi kita dalam sepanjang kehidupan kita. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelumnya itu mari kita membaca ayat hafalan dari Yohanes 10 ayat 11. Ayat hafalan kita dari Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya,
Ya, sekali lagi ayat hafalan kita dari Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa dalam kehidupan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, apa yang kami sudah firmankan hari ini atau ceritakan hari ini, boleh kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan sudah menjadi gembala yang baik bagi kami, bagi domba yang berdosa, makhluk yang lemah ya Tuhan, tetapi Engkau datang sebagai sumber anugerah bagi kami. Engkau selalu menuntun kami dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pimpin kami dalam sepanjang kehidupan kami, apa yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permintaan kami, dan sepanjang hari ini dalam proses belajar mengajar, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sebelum selesai hari ini, ada kuis yang Mem akan menjadi kuis kita pada hari ini. Dan nanti syaratnya itu siapa yang cepat itu yang akan menjadi pemenangnya. Dan nanti dikirim jawabannya di IG Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika. Oke, dengar baik-baik untuk soalnya. Tuliskan 3 ciri-ciri gembala yang baik. 3 ciri-ciri gembala yang baik. Oke, nanti kalian langsung jawab di IG Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika, karena ada hadiah yang menarik menunggu kalian. Oke, sampai bertemu dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Dah. Terima kasih kepada Miss Ayuni yang sudah membawa kebenaran firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar tadi dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kepada anak-anak kami persilahkan untuk berdiri. Kita akan bernyanyi Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan sorga. Syukur bagimu Bapa, kami telah selesai melaksanakan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami ini berbau harum di hadapan-Mu. Bapa yang baik, sebentar kami akan melaksanakan proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau lindungi kami, jagai kami, sehingga proses pembelajaran kami dapat berjalan baik sesuai dengan seturut kehendak firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa yang kami alaskan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.